Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa dan lama tidak mengupload video. Berhubung banyak kesibukan, di video kali ini kita bakal membahas dan mereview bagian-bagian daging paha belakang. Oke, tidak banyak basa-basi biar kalian tidak salah memilih dalam belanja daging. Yang pertama kita bakal membahas dan mereview perbedaan tenderloin dan sirloin. Sedangkan di Indonesia tenderloin itu disebutnya khas dalam, kalau bahasa Inggrisnya tenderloin. Kalau khas luarnya di kita itu lamusir. Sedangkan kalau bahasa Inggrisnya itu sirloin. Dagingnya tenderloin seperti ini. Kecil, panjang. Ini daging tenderloin atau biasa disebut di Indonesia daging khas dalam. Bentuknya seperti ini, hampir menyerupai buntut. Dan yang ini bentuknya seperti ini. Ini daging sirloin atau khas luar. Jadi jelas ya perbedaannya. Dari segi ukuran, tenderloin lebih kecil atau khas dalam lebih kecil dan khas luar lebih besar. Oke, lanjut. Berikutnya kita membahas daging topshed. Daging topshed ini kalau bahasa di Tangerang namanya daging panutup. Kenapa disebut daging panutup? Karena dari jaga langsung dibelah-belah gini biar nggak mateng. Mateng gimana? Bukan mateng kondisi udah masak, tapi mateng berair. Jadi kalau diginiin daging nggak berair dan nggak hitam. Jelas ya? Ini daging topshed atau biasa disebut di pasar lokal namanya daging panutup. Nggak tahu di daerah kalian namanya daging apa. Lanjut yang ketiga yaitu daging silvershed. Panjang, bulat. Ini daging silvershed seperti ini. Ini dekong di sini habis diambil gandek. Gandek itu daging bulat. Nih, silvershed. Dagingnya seperti ini. Ini sengaja dibelah biar ke hawa. Kalau nggak dibelah kayak gini, daging hitam terus bercak-bercak. Lanjut, berikutnya yaitu daging knuckle. Kalau bahasa Inggrisnya ini knuckle, bulat-bulat. Daging bulat. Kalau di sini disebutnya daging kelapa. Daging knuckle. Gede-gede knuckle-nya, mantep nih. Daging knuckle. Oke, lanjut berikutnya yaitu mengenai daging sengkel. Banyak yang keliru mengenai masalah daging sengkel. Ini bukan sengkel kembang ya. Sengkel kembang adanya di paha depan. Sedangkan ini namanya sengkel bulat, adanya di paha belakang. Dan ini namanya daging kuya atau daging kura. Daging sengkel kembang hampir menyerupai daging kura. Bentuknya seperti ini. Dan ini adalah urat tendon. Urat yang mantap, empuk. Lanjut, next berikutnya yaitu daging gandek. Ini daging gandek. Daging gandek biasa digunakan rata-rata buat dendeng. Next, ini sengkel kura atau biasa disebut daging kura.
warnanya hampir menyerupai daging kura-kura. Lanjut next berikutnya yaitu daging ribsop. Daging ribsop ada beberapa bagian. Daging ribsop ini ada seperti ininya. Ini daging ribsop adanya di bagian paha belakang. Ini kita sudah jelas tadi, udah kita bahas. Daging silver set atau panasar, dan ini khas luar. Dan yang ini daging rum. Kalau di sini disebutnya daging bokong. Daging bokong itu seperti perpaduan daging knuckle sama daging kijen atau chuck tender. Bentuknya seperti ini. Ini namanya daging rum atau biasa disebut daging bokong. Jelas ya. Lanjut next berikutnya. Ini chuck tender ya, bukan sengkel. Chuck tender itu adanya di bagian paha depan. Ini bonus aja nih. Ini sengkel tanpa urat yang lembut. Dan ini yang kita udah bahas tadi, daging ribsop. Oh, dan yang ini namanya daging sampil. Kalau di bahasa Inggrisnya namanya daging blade. Dan yang ini yang sudah kita bahas tadi, daging top set. Oke, pembahasannya cukup sekian dan terima kasih. Maaf jarang upload karena banyak kesibukan dan banyak kerjaan. Cukup paham mungkin